Hahaha, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 299-300. Kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Setelah menunggu lebih dari setengah tahun, akhirnya datang ke upacara pembukaan perusahaan Bintang 8. Pada hari ini, semua masyarakat di Yuzoda memperhatikan momen ini yang mungkin dapat mengubah tren ekonomi di Yuzoda. Perusahaan Bintang 8 sangat terkenal. Upacara pembukaan ini tidak hanya dipublikasikan 10 hari sebelumnya, tetapi juga mengundang para kalangan atas dari semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Dikatakan bahwa orang yang memotong pita adalah Al Buchori, Eko dan kepala keluarga Jordan Jeremy beserta bos-bos Yuzoda. Perusahaan Bintang 8 telah dipindahkan dari gedung perusahaan global ke gedung perusahaan teknologi. Dan untuk perusahaan global nantinya, Rahman berencana untuk mengubah namanya dan memindahkan gedung perusahaan Rostone ke gedung perusahaan global. Menyuruh saudara-saudara untuk selalu teliti. Di tiap sesi usahakan tidak muncul masalah. Rahman menghampiri Messi dan berkata, tadi malam, dia memiliki firasat buruk. Jadi dia pergi untuk berbicara dengan Messi. Dia merasa mungkin ada seseorang akan melakukan sesuatu hari ini. Jadi dia meminta Messi untuk memanggil beberapa anak buahnya ke perusahaan teknologi sebagai petugas keamanan untuk sementara waktu. Sebenarnya perusahaan teknologi telah merekrut 100 personel keamanan. Tetapi semuanya belum beroperasi. Rahman masih sedikit gelisah. Akan buruk jika ada seseorang masuk untuk mengacaukan ini semua. Hari ini, seluruh pejabat Yuzoda pada dasarnya datang ke perusahaan teknologi. Dan tidak boleh ada kesalahan. Jangan khawatir, seluruh pintu masuk perusahaan teknologi ada penjaganya, kata Messi. Pada saat ini, telepon Rahman berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah telepon dari Anis. Tuan Rahman, ada orang yang mencurigakan di CCTV nomor 14. Dia adalah seorang pemuda berkulit hitam dengan membawa ransel panjang di punggungnya. Kemungkinan itu adalah senapan sniper. Oh iya. Ada situasi yang serupa pada CCTV nomor 21. Mereka semua menuju ke bagian belakang gunung, kata Anis. Anis adalah seorang pencuri. Rahman yang merekrutnya. Sebelumnya, dia diminta untuk mengikuti Messi. Sekarang dia diminta untuk mengelola pemantauan seluruh bagian perusahaan teknologi. Ini pekerjaan besar dan sulit. Sedikit saja ada kecerobohan, maka sangat mudah terjadi kesalahan. Yah. Kamu suruh mereka untuk mengawasinya. Jika ada situasi apa segera lapor. Rahman menutup telepon dan ada aura pembunuh di matanya. Dia berkata kepada Messi, CCTV nomor 14 dan nomor 21 ada penembak jitu. Usahakan untuk tangkap hidup-hidup jangan sampai mereka mati. Dia ingin melihat siapa yang masih berani menantangnya setelah 3 kepala keluarga besar berlutut kepadanya. Tentu saja. Mungkin saja 3 keluarga besar. Mungkin mereka pikir itu terlalu memalukan waktu itu. Kali ini, mereka bersiap membalas Rahman. Tapi tidak peduli siapa itu. Jika Rahman mengetahuinya, Rahman pasti tidak akan tinggal diam. CCTV nomor 14 dan nomor 21 berada di sisi kiri dan kanan area kantor perusahaan teknologi. Ada sebuah bukit kecil di kedua sisi bukit. Di bukit dapat melihat situasi area kantor. Hanya dalam lingkup senapan sniper. Karena perusahaan teknologi belum sepenuhnya dibangun, dan bangunan di sekitarnya belum dimulai, dan sangat tepat untuk menyediakan lokasi dan visi untuk penembak jitu. Meskipun perusahaan teknologi akan dibuka hari ini, tapi ratusan peneliti ilmiah telah direkrut untuk penelitian dan pengembangan 6 bulan lalu. Kamera CCTV ini adalah produk terbaru yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Mereka menggunakan teknologi nano. Kualitasnya hanya 10 gram. Dan jangkauan pemantauannya lebih dari 3 kali lipat dari kamera biasa. Jangankan orang awam, bahkan para profesional yang maju ke depan, sulit menemukan keberadaannya.
Itu sebabnya pada saat kedua penembak jitu itu memasuki jangkauan kamera dan mereka tidak menemukan kamera. Messi menyuruh Ryan yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Ryan pergi ke area CCTV nomor 14, dan Messi pergi ke CCTV nomor 21. Keduanya telah memahami tata letak masing-masing area utama perusahaan teknologi saat ini. Bahkan tadi malam, ada Rahman untuk memeriksanya bersama. Keduanya tidak memanggil satpam. Lawannya adalah penembak jitu. Ketajaman itu pasti sangat tinggi. Jika memanggil banyak orang, mereka akan mudah mengetahuinya. Dan dengan keterampilan mereka berdua, jika memanggil orang lain maka itu akan menjadi beban. Perayaan dimulai 1 jam lagi. Al-Buchori dan yang lainnya sudah tiba. Rahman melihat lokasi area CCTV nomor 14 dan nomor 21, dan kemudian berbalik untuk menghibur Al-Buchori dan yang lainnya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Ryan dan Messi, jika mereka tidak bisa menangkap penembak jitu itu hidup-hidup, membunuh penembak jitu itu juga adalah hal yang mudah. Keduanya tidak ingin mengecewakan Rahman. Setelah 20 menit, Messi menelpon Rahman. Aku angkat telepon dulu. Rahman melihat bahwa Messi yang menelpon. Dia melihat dan tersenyum meminta maaf pada Al-Buchori dan yang lainnya. Sekarang upacara belum dimulai. Orang-orang baru saja berkeliling di perusahaan. Dan Rahman hanya menemani mereka. Setelah Rahma pergi, ditemani oleh Raka dan Hasbia, menatap masing-masing departemen yang sedang bersiap untuk pembukaan. Ketika Rahma datang ke ruang keamanan, dia melihat bahwa seorang pemuda berpakaian hitam telah diikat. Kedua mulut orang itu berdarah. Sangat jelas, mereka sangat menderita sebelumnya. Ada pertanyaan. Mereka adalah Eddie dan Ricky. Apakah kamu memprovokasi mereka ketika kamu pergi ke offshore? Messi berkata dan menatap Rahma dengan rasa ingin tahu. Rahman tertegun. Dan kemudian segera mengerti bahwa ketika dia pergi ke offshore untuk berpartisipasi dalam kompetisi batu judi, Sinta membunuh Sugiono dan Putri. Tanpa diduga, kedua keluarga menganggapnya sebagai pembunuh. Ini benar-benar masalah buruk. Tak disangka dia dikambing hitamkan. Ini kesalahpahaman. Aku menanggung kesalahan orang lain. Kamu suruh seseorang untuk memeriksa apakah mereka ada di Yuzoda atau tidak. Aku ingin berbicara dengan mereka. Rahman pasti tidak akan membantu Sinta untuk menanggung kesalahannya. Jangan katakan bahwa dia tidak memiliki kesan baik pada Sinta. Bahkan jika dia memiliki kesan yang baik dengan Sinta, dia juga tidak mungkin menanggung kesalahan yang bukan dia buat. Bukannya dia takut pada Eddie dan Ricky. Ini masalah prinsip. Yah, bagaimana dengan kedua orang ini? Messi mengangguk dan bertanya. Rahman merenung dan berkata, berikan kepada polisi dan biarkan mereka menyelidikkan perlahan-lahan. Selama ada 2 senapan sniper, percayalah mereka pasti bisa mengetahui kekuatan di belakang mereka berdua. Messi berkata iya, memanggil beberapa pria besar, membuat kesepakatan dengan mereka, dan kemudian menyeret kedua orang muda itu keluar. Kalau begitu pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Ini akan buka setengah jam lagi. Aku akan membawa mereka dan memeriksa situasi di daerah lain, kata Messi. Rahman mengangguk dan meninggalkan ruang keamanan. Setelah mengetahui siapa pihak lawannya, kekhawatiran Rahman telah menghilang. Jika ada kesalahan hari ini, itu pasti akan berdampak buruk pada perusahaan. Seperti 2 penembak jitu sebelumnya, tidak peduli siapa yang mereka tembak, itu akan berdampak besar pada perusahaan Bintang 8. Jika Al-Buchori dan yang lainnya terbunuh, perusahaannya mungkin tidak bisa beroperasi lagi. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 300. Upacara pembukaan bisnis berlangsung sangat sukses. Juga tidak terjadi masalah apapun. Ini membuat Rahman kembali santai. Pukul 11:30. Setelah semua acara selesai, ia menyuruh para tamu pergi makan siang. Tamunya cukup banyak. Bahkan ia juga memberi para wartawan makan siang. Rahman memesan 20 ruangan di Jadeon 36. Saat turun dari gunung, Rahman menemani Al-Buchori, Eko, Jeremy, Marshanda, Sinta dan Luna. Mereka naik mobil multifungsi. Harun yang mengendarai mobilnya. Semua tamu kedatangan hari ini diantar jemput oleh perusahaan Bintang 8. 20 mobil multifungsi. 1 mobil 1 meja.
Sangatlah cukup. Karena jalan menuju gunung masih direnovasi, jadi mereka hanya bisa menggunakan jalan dulu. Merupakan 2 jalur bola-balik yang masih baik untuk dilalui. Tiba-tiba ada sebuah mobil van yang langsung menerobos, tanpa bisa mengurangi kecepatan. Untung saja teknik Harun cukup baik dan tidak panik. Kalau tidak mungkin saja akan tertabrak. Beberapa penumpang hampir saja mengeluarkan keringat dingin setelah melihat adegan ini. Apalagi Marshanda dan Luna berdua berteriak pelan. Sial, bisa menyetir atau tidak? Supir mobil van itu yang mulai marah terlebih dahulu. Harun mengerutkan dahi dan menoleh ke arahnya. Lalu di saat ini, ada seorang petani tua tiba-tiba muncul di depan mobil dan sengaja menabrak dirinya ke mobil. Hati-hati, teriak Rahman yang duduk di kursi penumpang. Harun terkejut dan langsung menginjak rem. Tapi ia tetap telat. Petani tua itu telah menabrak dirinya dan terjatuh di tanah. Sedangkan mobil van itu juga berhenti. Tatapan marah Harun sedikit takut dan ingin turun mobil melihat keadaannya. Lagi pula di mobil ini juga ada Albucori mereka. Jadi ia harus berani. Jangan peduli ia. Sedangkan Rahman menarik Harun yang ingin turun mobil. Beberapa orang yang di belakang mengangkat alis. Bagaimana mungkin tidak mempedulikannya? Apalagi itu adalah orang tua. Banyak orang menatap Rahman bingung. Bagaimana boleh seperti itu? Kalaupun ia sengaja ingin meminta uang, seharusnya kita juga turun melihat kondisinya, ujar Luna. Ikuti saja kata-kataku. Orang tua itu aneh, ujar Rahman menggelengkan kepalanya. Luna berkerut alis. Tidak tahu mengapa Rahman seperti itu. Pak Rahman, Anda tidak berhati sekali. Bagaimana bisa begitu saja? Sinta, hubungi ambulan dan aku hubungi pihak polisi. Marshanda agak sedih. Baginya, Rahman seharusnya seperti seorang pahlawan. Tapi saat menabrak seseorang, ia memilih untuk kabur. Ini sungguh membuat dirinya kecewa. Sinta juga bingung apa maksud dari Rahman. Kalaupun begitu tidak berhati, setidaknya jangan ditunjukkan di hadapan Albucori dan wali kota. Mereka berdua bahkan masih berada di mobilmu. Kedua orang mengeluarkan teleponnya, mulai menghubungi pihak yang bersangkutan. Albucori dan Eko hanya berkerut alis. Sama sekali tidak menemukan kejanggalan. Hidupkan mobilnya dan mundur ke belakang. Lalu melewatinya, ujar Rahman kepada Harun. Harun baru saja ingin menghidupkan mobilnya. Lalu supir dari mobil van itu datang mengetuk jendela mobil. Sial, kalian tidak peduli setelah menabrak orang. Teriak pemuda itu sambil mengetuk jendela mobil. Raut wajah Albucori mereka yang berada di mobil agak canggung. Kalian itu orang atau bukan? Masih saja ingin kabur setelah menabrak orang, ujar pemuda itu lagi. Marshanda tidak dapat menahannya lagi. Lalu membuka pintu mobil untuk melihat orang tua yang tertabrak. Lalu di saat ini, tatapan pemuda itu mulai berbeda dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau. Pisau itu diarahkan ke dahi Marshanda. Para penumpang di mobil mematung. Walaupun Marshanda bisa bela diri, tetapi dalam jarak yang begitu dekat, ia juga sama sekali tidak bisa bereaksi. Begitu pula dengan Sinta yang berada di sampingnya. Saat semua orang mengira Marshanda akan mati, tiba-tiba ada sebuah tangan yang terjulur ke depan dan memegang pergelangan tangan pemuda itu. Saat itu, pisau itu hanya tersisa 5-6 cm dari dahi Marshanda. Hampir saja dahinya sudah mau tertusuk. Rahman yang memegang pergelangan tangan anak muda itu. Sebelumnya ia juga merasa pemuda ini janggal dan terus menatap pemuda itu. Ternyata benar bahwa pemuda itu adalah pembunuh. Krek, Rahman mengeluarkan tenaganya dan langsung mematahkan pemuda itu. Pemuda ini berteriak. Pisau di tangan pemuda itu langsung terjatuh di kaki Marshanda dan sisi tajamnya tertusuk ke paha Marshanda. Di waktu seperti ini, Sinta yang di samping melemparkan telepon di tangannya dan menangkap pisaunya, agar Marshanda terhindar ditusuk oleh pisau. Sedangkan saat ini, orang-orang di dalam mobil tiba-tiba melihat petani tua itu sedang mengarahkan pisau ke Rahman. Rahman, hati-hati, teriak Luna. Saat ini Rahman sedang memegang erat tangan pemuda itu. Biasanya akan susah untuk menghindari keadaan ini. Semua orang khawatir kepadanya. Bahkan Harun juga tidak dapat bereaksi. Sebentar lagi pisau di tangan petani tua itu akan menusuk ke arah Rahman. Tiba-tiba, Rahman melepaskan tangan pemuda itu dan mendorong pintu mobil.
Bang! Pintu terbuka sangat tiba-tiba dan petani tua tidak menyadarinya, sehingga langsung tertabrak melayang. Rahman langsung turun dari mobil. Lalu di saat ini, terdengar suara tembakan. Tanpa berpikir banyak, Rahman menarik pemuda itu untuk menghindari peluru. Dor! Peluru itu langsung tertembak ke dahi pemuda itu dan darah mulai bercucuran. Tutup pintu mobil dan jendela. Rahman berteriak, lalu melempar pemudanya dan sekaligus mengambil pisau dari tangan pemuda itu. Ia berlari, lalu masuk ke dalam sebuah toko kecil di samping. Saat ini di dalam toko kecil itu, terdapat seorang berpakaian hitam terus menembak ke arah Rahman tanpa henti. Tapi Rahman sangat lincah, sehingga beberapa kali tembakannya gagal. Tiba-tiba muncul sebuah pisau di pandangannya. Kecepatan pisau itu sangatlah cepat, sehingga ia tidak ada waktu untuk bereaksi. Saat pisau itu sudah mendekat di depan matanya, pisau itu langsung menusuk dahinya. Mata orang berpakaian hitam itu terbuka besar dan mati begitu saja. Setelah menyelesaikan penembaknya, Rahman tidak langsung masuk ke dalam toko, melainkan hati-hati masuk ke dalam. Tapi ia juga pikir terlalu banyak. Di dalam toko hanya terdapat seorang pria yang berjongkok di ujung ketakutan. Kalau tidak takut mencari masalah, sebaiknya jangan menyentuh mayatnya dan segera hubungi polisi. Rahman melihat pria di ujung sana dan langsung berbalik badan meninggalkan toko itu. Setelah keluar, ia memeriksa lagi sekitar dan menyadari tidak adanya pembunuh. Sedangkan pembunuh yang berdandan seperti orang tua itu juga kabur. Setelah itu, ia baru masuk ke dalam mobil. "Ayo berangkat," ujar Rahman. Harun mengangguk dan menghidupkan mobilnya. "Terima kasih untuk yang tadi, Rahman," ujar Marshanda. Ia merasa canggung dan merasa menyesal, karena ia mencurigai Rahman, sehingga ia hampir saja mati di tangan pembunuh itu. Kalau dipikir kembali, ia masih saja ketakutan. "Tak apa-apa," Rahman menggelengkan kepalanya. "Rahman, orang siapakah itu?" tanya Al-Buchori. Ia juga cukup terkejut saat mendengar suara tembakan. Bahkan ada 2 peluru yang tertembak di jendela mobil. Ia ingin tahu apakah orang-orang itu berasal dari 3 keluarga besar. Bersambung.